ustadz, ulama, ya kan, itu boleh. Konvensional pun juga boleh. Tapi dari segi tauhidnya, tapi yang bisa jadi contoh. Yang kedua, itu satu kelompok nanti ya. Kalau misalnya ada 18 orang atau 16 orang dibagi 4, berarti satu kelompok itu 4 orang. Kalau 20 orang dibagi 4, berarti 5 orang. Ini masalah sekitar itu. Nah, kalau ada sisanya ya ada yang berempat, ada yang berlima. Pertama, nanti dibuat semacam pertanyaan-pertanyaan yang muncul yang terkait dengan itu. Nanti akan coba kita lihat satu contoh. Bagaimana kebiasaan-kebiasaan tauhid yang bisa diambil dari tokoh si A, misalnya seperti Amin Rais, atau seperti salah seorang tokoh yang memang bisa dicari dalam sejarah hidupnya, memang bermanfaat secara keagamaan, atau seorang yang bisa di antara 4 orang itu mencari masing-masing, kemudian ditentukan siapa yang bisa dijadikan sebagai tempat observasinya. Didapatkannya bisa observasi, bisa juga lewat seorang punya YouTube, misalnya seperti pribadi Quraish Shihab. Quraish Shihab itu adalah seorang mantan menteri agama, dan dia adalah banyak bukunya, dan dia adalah memiliki pandangan-pandangan mengenai tauhid. Nah, bagaimana implementasinya? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, pertama masyarakat yang pertama yang pribadi, tokoh masyarakat ya, tokoh ya pribadi ya. Yang kedua adalah dalam keluarga. Jadi saya bilang kembali, yang kedua adalah kelompok. Jadi di 4 orang yang bertugas nanti judulnya itu adalah analisis implementasi tauhid dalam keluarga. Siapa? Saya keluarga yang mungkin keluarga salah seorang yang memang tahu kiprahnya, baik yang masih ada ataupun yang memang sudah meninggal tapi sejarahnya tahu, atau mungkin pernah membuat video atau YouTube, itu bisa. Yang ketiga adalah analisis kelompok 3 ya, analisis implementasi tauhid dalam hidup bermasyarakat. Nah, seperti sekarang. Nah, kita coba contohkan ya. Masa-masanya muncul misalnya apa saja tantangan tauhid dalam membangun masyarakat. Ini bisa ditanyakan atau dicari dalam sumber-sumber yang ada. Kemudian yang kedua adalah, sini misalnya pertanyaannya, tauhid sebagai pondasi hidup bermasyarakat. Betulkah masyarakat itu sudah menggunakan tauhid sebagai pondasinya? Ini nanti akan dicari, tetapi itu sifatnya itu adalah betul-betul implementasi. Dan itu bukan berdasarkan catatan buku, tapi adalah dari masyarakat sendiri ditemukan. Tadi sebut tadi kan masyarakat itu tidak mau membiarkan hal-hal yang bersifat syirik ataupun yang bersifat maksiat di kampungnya. Tapi sebaliknya masyarakat situ adalah masyarakat yang damai, rukun, saling tolong menolong, gotong royong. Nah, itu kan itu adalah implementasi tauhid sebetulnya. Kemudian yang ketiga adalah ciri-ciri masyarakat yang bertauhid. Apa saja ciri-ciri masyarakat bertauhid itu? Bukan dari buku, tapi adalah dari kenyataan yang ada dari masyarakat sendiri secara beramai-ramai. Kan itu. Kemudian yang berikutnya itu adalah tingkah laku, langkah-langkah membangun masyarakat yang berbasis tauhid. Ini juga bisa, atau yang lain pertanyaannya juga boleh. Jadi langkah-langkahnya atau strateginya atau pendekatannya itu perlu juga ada. Kemudian juga profil masyarakat besar dengan tauhid. Berarti karakteristik masyarakat yang bertauhid di daerah mana atau di RT mana atau di lingkungan mana masyarakatnya. Tapi bisa tingkat masyarakat satu suku atau satu lingkup RT atau RW, atau di satu lingkup masyarakat yang satu kelompok, satu majelis taklim ataupun satu organisasi yang memang bisa diambil sebagai contoh tidak terlalu besar masalah organisasinya gitu. Misalnya majelis taklim gitu. Ini yang perlu kita pelajari dalam hal implementasi tauhid dalam lingkup keluarga. Kemudian tantangan tauhid dalam membangun masyarakat itu, misalnya
Masyarakat itu suka ria. Ya. Kelemahan ini ditemukan ya dalam Al-Quran. Nah, kita nanti kalau situ nanti kalau dalam analisis nanti tidak pakai itu, tidak pakai Al-Quran, tapi adalah kenyataan ya. Di sini kita masih dalam bentuk normatif ya, berdasarkan dalil-dalil ya. Jadi ada sinyalemen atau menunjukkan bahwa Allah sendiri dalam Quran mengingatkan bagi manusia bagaimana firman Allah, yaitu sesungguhnya proses yang terjadi manusia itu adalah membuat satu kehidupan yang kadang-kadang tidak stabil. Ada yang mendapatkan kegagalan akan putus asa, bila mendapatkan kemudian kemenangan cepat dia menepuk dada menjadi sombong. Ini bisa dicari dalam kalau sini dalilnya surah Al-Ma'arij ayat 19-21. Ini baru normatif ya. Kemudian penyakit ego. Nah, penyakit ego. Apakah ada di tengah-tengah masyarakat penyakit ego orang tertentu gitu kan di tengah masyarakat itu? Atau masyarakat keseluruhan ego? Dalam bahasa agama namanya ananiah. Itu kemungkinan kedua bagi mereka di atas itu, apakah itu orang yang ria ataupun orang yang ego ini belum stabil sikap pribadinya. Selain sikap ria, juga ada sikap egonya. Ingin menang sendiri ya, ingin menang sendiri dan ria. Rasa tidak pasti tadi diatasinya dengan cara itu mementingkan diri sendiri. Namun sifat ini tidak akan bisa tumbuh dalam pribadi yang mau beribadah kepada Allah dengan secara ihsan dan khusyuk. Nah, ini gambaran belum pada analisis, tapi adalah dalam normatif atau aturan-aturan yang seharusnya. Normatif itu aturan-aturan yang seharusnya. Kemudian sebelum lanjut ke ini, saya tambahkan yang kelompok yang keempat, ini kelompok ketiga ya, itu adalah bagaimana itu analisis implementasi tauhid dalam hidup berprofesi. Nah, kita akan melihat di sana bagaimana tradisi-tradisi atau budaya-budaya yang dipraktekkan sebuah perusahaan, di sebuah satu kantor, misalnya di bank, atau di sebuah sekolah. Sekolah itu misalnya kebiasaannya betul-betul menerapkan tauhid di sana. Kepala sekolahnya dalam membimbing guru-gurunya sehingga gurunya bersemangat dan dia dengan ikhlas muncul. Nah, ikhlas kan tauhid. Kemudian guru-gurunya disiplin datang sehingga dia tidak bukan karena dikasih duit hadirnya, tapi dengan ikhlas. Nah, ikhlasnya juga bukan bagian dari nilai-nilai tauhid. Dan itu di mana kita menguraikannya dari apa yang kita lihat, profesi. Sehingga apa hasil dari institusi atau lembaga atau masing-masing profesi yang ada di situ itu, orang yang berprofesi itu adalah betul-betul memberikan produktivitas yang tinggi, hasil pekerjaan yang bagus, dan orang sana itu adalah kantor nyaman, dan orang yang layani tidak merasa kecewa. Inilah namanya implementasi tauhid dalam profesi. Sehingga saudara sebagai seorang pendidik, kalau menjadi guru, bukan hanya sekadar hanya mengajarkan begitu saja, tapi adalah sampai kepada dalam hati, supaya orang yang kita ajar itu menjadi orang yang pintar. Ya, jadi orang yang pintar. Nah, kalau sudah seperti itu, ya dia harus mampu untuk membawakan diri sebagai orang yang betul-betul profesinya. Itu sebagai guru ya. Nah, kalau misalnya di perusahaan ya demikian. Apakah oleh perusahaan itu ada namanya budaya organisasi? Ada nggak pengajian tiap minggu atau ada pertemuan sholat jemaah di secara bersama-sama yang memang diikuti oleh seluruh pegawainya itu, dan prestasi dari masing-masing karyawan itu dari tingkat pegawai bawah pesuruh, tingkat yang mandor ataupun yang mengawasi sampai kepada pimpinan itu selalu peduli dengan yang bersifat benar. Kalau ada yang kurang bagus hasil kerjanya,
mereka merasa malu dan mereka itu adalah mencari contoh yang terbaik. Nah, itulah bisa diuraikan dalam bentuk narasi dan itu dipresentasikan masing-masing kelompok, dan kita mungkin meskipun kelompok mungkin hanya 2 kali pertemuan. Satu kali pertemuan itu 2 kelompok yang presentasi, disiapkan narasinya berapa halaman, 2 atau 3 atau 4 namanya 4 halaman. Kemudian PPT-nya bisa ada antara 6 atau 8 atau 10 PPT, kemudian di situ nanti kita diskusikan. Dan ini tujuannya apa? Untuk bisa menilai bahwa kita tuh mampu apa tidak menerapkan tauhid dalam dalam internal pribadi, internal keluarga, internal masyarakat, dan internal lingkup profesinya di tempat kerja masing-masing. Jadi adalah nilai akhir dari mata kuliah ini dalam tauhid. Tidak hanya cukup ngoceh, ceramah, kemudian mengemukakan dalil-dalil, tetapi kita tidak bisa membuktikan sejauh mana itu bisa ditetapkan. Ini yang maksudnya. Kita masuk ke materi kita. Ini dicampur saya ini ya. Kemudian juga penyakit zolim. Ada nggak di masyarakat yang biasa zolim? Zolim artinya adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, menyakiti orang, mengganggu orang lain. Misalnya membiasakan tidak bisa tertib untuk antri. Nah, itu tidak tauhid, itu tidak tauhid. Menserobot, ya kan? Itu adalah masyarakat, penyakit masyarakat. Dan orang lain ada yang membolehkan. Kenapa? Karena dia orang yang sedang berkuasa. Atau zolim itu sementara dia berkuasa, orang yang dia layani semaunya dia, tidak tepat janji. Ini terkait juga kadang-kadang dengan profesi ya gitu. Nah, sesuatu yang tidak semestinya. Kemudian yang kelima adalah penyakit dengki dan penyakit menghasut, memberitakan medsos yang betul-betul adalah tidak benar terus kita ikut-ikutan, termasuk itu bagian itu. Ini masyarakat ya. Kemudian, nah ini tauhid sebagai pondasi dalam hidup bermasyarakat ya. Umat harus beriman, bertakwa, menjalankan ajaran Islam secara sempurna, kafah artinya sempurna ya, berpegang teguh kepada menegakkan persaudaraan, kemudian selalu menyuruh orang berbuat baik dan mencegah yang mungkar. Yang kedua adalah umat Islam berbaik, yang terbaik itu adalah pilihan aktivitasnya selalu mengajak orang berbuat baik. Kemudian yang ketiga adalah hidup harus teratur, tertib, disiplin, ya, aturan main harus dijunjung tinggi dan seterusnya. Kemudian ini lanjutannya itu berlaku lemah lembut, sehingga kita tidak lari dari kebiasaan-kebiasaan memaafkan, kemudian memberikan ampunan kepada minta ampun kepada Allah dan seterusnya. Kemudian yang kelima berjiwa percaya diri atau ingin jadi orang yang mulia ya. Kemudian yang keenam itu bersifat toleransi dan tidak saling ingin menang sendiri. Kemudian juga ciri-ciri masyarakat yang bertauhid, hubungan berkeadilan dan beradab. Ini secara umum di masyarakat ya. Kemudian prasangka baik pada siapa saja, kemudian bersifat amanah, kemudian beradab dan tidak adanya tadi anti kekerasan ya. Kemudian cinta perdamaian dan bisa memberikan maaf atau ampunan kepada siapa saja. Kemudian solidaritas atau ada perhatiannya pada yang lain dan sudah sering membentuk kerjasama. Kemudian juga langkah-langkah dalam membangun masyarakat yang berbasis tauhid, yaitu saling mengenal, jangan individual ya, saling memahami nasib orang lain. Kemudian ta'awun, saling tolong menolong. Kemudian saling menghormati, tasamuh ya. Kemudian yang selalu berkompetisi dalam kebaikan. Kemudian juga menghubungkan antara berbuat baik antara satu pihak dengan pihak yang lain. Kemudian profil masyarakat bertauhid itu
ya bisa mengajarkan setiap orang Muslim itu bagaimana rasanya persaudaraan. Kemudian juga ada membuat organisasi yang memiliki keteladanan, bukan mencari contoh-contoh yang jelek. Kemudian kita hidup bertetangga itu adalah rukun damai, saling membantu dan saling menghormati meskipun beda agama dan berbeda suku dan ras. Kemudian yang terakhir, ya itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai tambahan. Tapi untuk minggu ini tolong dibuatkan kelompoknya dulu ya, yang judulnya tadi itu. Minggu depan sudah siap, nanti sudah akan saya komunikasikan dalam BA. Oke, demikian saja. Silakan ditutup dulu. Silakan. Ada yang nutup? Halo? Halo? Kalau enggak, Bapak. Adelnya udah keluar dari rapat, Pak. Oh, baik. Baik, cukup saya.